Saya ingin tahu apa reaksi Esther dan mohon komentari reaksi dari Esther ini. Jadi sang ratu menjadi sangat tertekan. Dia belum tahu apa-apa tentang keputusan ini atau keputusan untuk menghancurkan orang-orang Yahudi. Dia menjadi tertekan hanya dengan mengetahui bahwa sepupunya yang membesarkannya dan seperti ayahnya punya masalah dan merobek pakaiannya dan mengenakan kain kabung. Dia menangis di alun-alun kota di depan istana. Jadi dia memiliki belas kasihan padanya. Sepupunya yang seperti ayahnya sendiri. Saya melihat di dalamnya perasaan yang sangat lembut. Dia merasa dia berutang budi pada pria yang membesarkannya. Dia sangat bersimpati padanya. Tapi bagaimana dia ingin memecahkan masalah? Dia ingin memecahkan masalah dengan mengiriminya pakaian sebagai pengganti kain kabung. Dia berpikir bahwa seluruh masalahnya adalah untuk memberinya pakaian, bukan yang sobek. Tidak, masalahnya lebih besar dari itu dan dia tidak mengetahuinya. Dan tentu saja kita melihat gambar simbolis yang indah ini bahwa kita terkadang mencoba menyelesaikan masalah kita dengan mengenakan pakaian yang baru. Kita menutupi masalah. Kita menutupi masalahnya, tapi masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Dan ini dimulai di taman ketika Adam dan Hawa berdosa dan mereka ingin menyelesaikan masalahnya. Dan Tuhan datang, mereka takut akan dia. Jadi bagaimana mereka menutupi diri mereka sendiri di hadapan Tuhan? Mereka membawa baju baru. Dari apa mereka membuatnya? Mereka membuatnya dari daun pohon, tapi daun pohon itu tidak berfungsi. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi daun pohon tidak akan menyelesaikan masalah bagi dia. Masalah takut akan Tuhan dan bahwa hubungan antara saya dan Tuhan rusak. Dan sejak hari Adam dan Hawa menemukan penutup daun pohon itu, manusia itu terus menciptakan untuk dirinya sendiri atau menciptakan pakaian untuk orang lain untuk memecahkan masalah. Ada pakaian yang disebut agama untuk menjadi religius, ritual, dan peraturan. Ada pakaian yang disebut pakaian moral dan etika. Ada pakaian yang disebut bahwa kita melakukan perbuatan baik tanpa menyelesaikan masalah dalam diri. Jadi Esther ingin melakukan hal yang sama pada Mordekai dengan berinya baju baru agar masalah selesai. Tapi dia bilang masalahnya lebih rumit dari ini. Lebih dalam. Jauh lebih dalam, dan mengenakan baju baru tidak akan menyelesaikannya. Jadi dia menolak mengenakan pakaian itu. Jadi dia mengiriminya keputusan dengan utusan yang membawa pakaian. Karena Esther tidak tahu beritanya. Ada masalah yang sangat serius. Ada keputusan untuk menghancurkan semua rakyatmu. Jadi ketika dia mengirimnya surat keputusan, dia tahu masalah lebih dalam daripadanya. Dia hanya akan mengganti pakaiannya. Oke, jadi Anda menyarankan kita untuk mengungkapkan status di hadapan Tuhan dan tidak mencoba memperindahnya dengan apapun. Semacam kecantikan palsu di hadapan Tuhan, bukan dengan agama, bukan dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan kekayaan, dan bukan dengan usaha. Satu-satunya gerbang adalah dengan mengakui status, mengungkapkan status di hadapan Tuhan. Saya ingat seseorang yang memiliki pakaian yang sangat mewah yang diceritakan kepada kami dalam Filipi Pasal 3, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, Paulus, lebih tentu lagi, dan dia berbicara tentang pakaian yang dia kenakan dan memamerkannya. Tetapi ketika dia tahu bahwa semua itu tidak akan bermanfaat baginya, dia membuangnya. Seperti Bartimeus yang Dia membuang membuang pakaiannya. pakaiannya. Dan dia datang pada Kristus seolah dia mengatakan kepadanya, "Aku datang kepadamu dengan telanjang, tidak ada yang menutupiku. Sehingga engkau dan karyamu menutupi aku, dan kebenaranmu menutupi aku." Saudara Efraim, peristiwa-peristiwa dalam cerita ini dan juga tokoh-tokohnya berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maksud saya orang Yahudi dan mereka punya musuh. Saya ingin tahu dari Anda garis kenabian yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ini sampai dengan akhir zaman yang terkait dengan orang Israel atau orang tua. Mengenai pertanyaan Anda tentang garis kenabian, ada referensi dalam kitab suci seperti yang dikatakan dalam surat kedua Rasul Petrus pasal yang pertama, firman yang telah disampaikan Nubuatan. oleh para nabi. Apa itu nubuatan? Kata nubuatan memiliki dua penggenapan. Satu pemenuhan sejarah literal, selama atau pada saat kejadian. Lalu penggenapan nubuatan yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Karena garis kenabian tidak ada hubungannya dengan gereja karena itu sistem surgawi. Jadi kisah yang kita miliki di sini kejadiannya terjadi sekali dalam sejarah. Namun ini memiliki referensi setelah pengangkatan gereja dan ini adalah garis kenabian. Setidaknya kita memiliki karakter dari cerita ini, Haman, Ahasiweros, dan Mordekai. Jadi, Haman adalah orang jahat yang mewakili seseorang yang akan muncul setelah pengangkatan gereja. Mungkin dia sedang dipersiapkan hari ini, di mana semua kekuatan jahat dan licik dan penipuan dan rencana licik dikumpulkan, yang dalam kitab suci disebut nabi palsu. Adapun Raja Ahasiweros, dia mewakili otoritas penguasa yang akan menjadi rusak dan jahat di masa depan setelah pengangkatan gereja yang oleh Alkitab disebut binatang yang keluar dari dalam laut. Jadi kita punya dua orang yang mewakili dua binatang. Binatang religius yang diwakili oleh Haman, binatang politik yang diwakili oleh Ahasiweros. Dan seekor binatang keluar dari bumi, tanah kenabian, tanah Filistin. Dan binatang yang lain
keluar dari negara barat, dari Eropa, kemungkinan besar Roma. Kedua orang ini akan menjadi sekutu dan mereka akan melawan umat Allah sejak awal. Umat Tuhan. para Mereka leluhur. adalah orang Yahudi. Tuhan telah membuat janji sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi Tuhan bertanggung jawab atas umatnya sepanjang segala zaman dan semua dispensasi. Benar bahwa sekarang hubungan dengan umatnya rusak karena menolak Kristus. Para leluhur Para Israel. leluhur, orang-orang duniawinya dan bukan gereja. Tapi hubungan dengan Tuhan ini akan dipulihkan kembali setelah pengangkatan gereja. Jadi orang jahat itu, yaitu nabi palsu yang diwakili oleh Haman, akan menuntut dirinya disembah dan dihormati. Dan dengan kekuatan binatang politik atau Romawi dan iblis akan bersekutu dengan mereka. Namun yang perlu Anda ketahui, akankah ada orang yang setia? Pada saat itu, siapa yang akan menolak untuk menyembah setan, binatang, dan juga manusia? Karena Mordekai menolak untuk tunduk pada Haman, orang jahat, demikian pula akan ada sisa umat yang setia, dan Allah memiliki sisa umat yang setia di setiap zaman, setiap negara bagian, dan setiap kota, dan di setiap benua. Dari sekarang dan sampai akhir zaman, akan ada sisa umat yang setia yang menolak untuk tunduk kepada pria itu, yaitu binatang ini. Takdir mereka adalah penganiayaan atau kesengsaraan atau pembunuhan. Ini yang akan terjadi di masa mendatang dan saya ingin mengakhirinya dengan berkata, bagaimana dengan akhir dari kejahatan ini? Bagaimana akhir dari orang-orang jahat ini? Jika kita kembali ke kitab Wahyu pasal yang ke-19, kita akan melihat Tuhan akan menangkap kedua orang ini. Diwakili Haman dan Ahasiweros, binatang dan nabi palsu. Dan melemparkan mereka hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang tanpa penghakiman. Karena kejahatan mereka diperlihatkan ke seluruh dunia luas. Inilah Yang akan penggenapan menyelamatkan nubuat umatnya. yang akan menyelamatkan umatnya.